Materi perkuliahan kita pada hari ini yaitu tentang rencana pembangunan daerah. Kita akan membahas pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini dipopulerkan melalui laporan dari World Commission on Environmental and Development berjudul Our Common Future, hari depan kita bersama, yang diterbitkan pada tahun 1987. Laporan ini mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan, yaitu gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Yang kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Ada dua penyebab kerusakan lingkungan, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam berupa tanah, air, dan udara, dan sumber daya alam lainnya, baik yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Sumber daya alam yang kita perlukan menopang keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan kerusakan hutan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Aktivitas manusia sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya dan lingkungan di sekitarnya. Visi pembangunan berkelanjutan itu tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui pengembangan kecerdasan, pengembangan teknologi, keterampilan, dan moral, pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan. Sasaran pembangunan berkelanjutan dan pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi, yang berarti pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan, serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable. Yang kedua, safeguarding atau pengamanan terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan mencegah terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan pemberdayaan pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Sasaran keempat, mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kelima, mempertahankan manfaat pertumbuhan ataupun pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Yang keenam, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Strategi pembangunan berkelanjutan, penggunaan teknologi bersih yang berwawasan lingkungan, segala perencanaan yang baik dan layak. Melaksanakan DKSA, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dalam menghasilkan barang dan jasa yang unggul, tangguh, dan berkualitas tinggi yang berdampak positif bagi kelangsungan hidup pembangunan itu sendiri. Adanya pengawasan pemantauan, pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pembangunan
sehingga sesuai dengan rencana dan tujuannya. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang pertama, keberlanjutan ekologis melalui pemeliharaan integrasi tatanan lingkungan, memelihara keanekaragaman hayati. Yang kedua, keberlanjutan ekonomi makro melalui efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan. Dan tiga, meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Tiga, keberlanjutan ekonomi makro melalui kebijaksanaan makroekonomi mencakup reformasi fiskal, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk mengembangkan sumber daya manusia, dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset. 4. Keberlanjutan ekonomi sektoral melalui sumber daya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang tangible dalam kerangka accounting ekonomi. Agar sumber daya alam harus merefleksi biaya ekstraksi ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. 5. Keberlanjutan sosial budaya. Secara menyeluruh, keberlanjutan sosial budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia, dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai 4 sasaran, yaitu stabilitas penduduk, yang pelaksananya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan kebutuhan keluarga. B. Memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. C. Stabilitas penduduk yang pelaksananya mensyaratkan mempertahankan keanekaragaman budaya dan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi. D. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, keberlanjutan politik. Berarti politik diarahkan pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab. Kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman. Yang tujuh, keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan, baik dari dalam dan luar, yang langsung dan tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara, dan bangsa perlu diperhatikan. Dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu yang pertama, pendekatan ekonomi. Dalam pembangunan keberlanjutan bertujuan untuk memanfaatkan kesejahteraan manusia melalui pertumbuhan ekonomi dan ekologi, penggunaan kapital dalam keterbatasan dan kendala sumber daya serta keterbatasan teknologi. 2. Peningkatan output pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekologi dan sosial sepanjang waktu dan memberikan jaminan kepada kebutuhan dasar manusia serta memberikan perlindungan kepada golongan. Yang ketiga, upaya usaha mencapai pembangunan berkelanjutan, melakukan analisis biaya manfaat suatu proyek pembangunan. Perencanaan pembangunan dilakukan secara komprehensif dengan perhatian tujuan jangka panjang. Mengurangi eksploitasi sumber daya secara berlebihan, menutupi dampak yang mungkin ditimbulkan dari eksploitasi sumber daya tersebut, seperti memberikan harga kepada sumber daya, pricing, dan biaya tambahan, charging. 4. Sasaran ekonomi pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan kecukupan kebutuhan ekonomi, kelestarian aset, yaitu efisiensi dalam pembangunan sumber daya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, dan tetap memperhitungkan keadilan bagi masyarakat baik saat ini maupun generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan yang tinggi saja, tanpa perhatian aspek sosial dan lingkungan. Yang keenam, pandangan ekologis didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan lingkungan akan terjadi di waktu yang akan datang dan dipengaruhi oleh segala aktivitas manusia.
7. Keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh lingkungan hidup yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan akan terhambat apabila kondisi sosial masyarakat penuh dengan ketidakpastian. 8. Pembangunan akan menimbulkan eksternalitas negatif di mana masyarakat yang akan merasakan akibat dari kerusakan tersebut. Masyarakatlah yang menanggung beban berupa biaya sosial baik saat ini maupun generasi yang akan datang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilaku mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan PPLH yaitu melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global. Upaya penyelamatan lingkungan. 1. Konservasi untuk kelangsungan hidup biofisik, perdamaian dan keadilan, pemerataan untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari dan kehidupan bersama. 3. Pembangunan ekonomi yang tepat yang memperhitungkan keharusan konservasi bagi kelangsungan hidup biofisik dan harus adanya perdamaian dan pemerataan dalam melaksanakan hidup bersama. Demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kekuasaan, kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.